Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita akan membersihkan SSD ini, teman-teman. Jadi SSD ini itu berisi Windows dan Windowsnya itu korup, teman-teman. Jadi ada yang tidak berjalan dengan normal dan itu susah untuk diperbaiki dan alhasil di sini kita mau install ulang, teman-teman. Jadi kita install ulang, kita bersihkan, teman-teman. Jadi kita install dari fresh, bener-bener fresh. Jadi tidak ketika kita biasanya kalau misalnya kita install Windows itu kan kita bisa langsung delete partisi dan lain sebagainya di Windowsnya. Nah di sini kita akan membersihkan SSD-nya ini jadi seperti ketika kita itu beli baru gitu ya, teman-teman. Nah seperti itu, dan kita pembersihannya akan ada di PC Windows. Oke, langsung aja di sini. Oke, nah di sini aku sudah berada di PC ku, teman-teman ya. Jadi PC Windows. Sekarang tinggal kalian pergi ke CMD. Jadi kita akan murni melakukannya menggunakan CMD. CMD seperti ini. Kalian ketikkan CMD, lalu di sini kalian run administrator terus yes. Nah, di sini kita akan langsung saja proses, teman-teman. Oke. Kita akan gedein, yes. Nah, di sini kita akan menggunakan this part, teman-teman. This part seperti ini. Jadi, Bang, huruf besar atau kecil nih. Jadi sembarang ya, teman-teman ya. Kalian bisa pakai huruf kecil atau huruf besar kayak gini, teman-teman. Oke, sudah ya. Di sini kita sudah masuk ke this part. Sekarang tinggal kita list this. Oke, seperti ini. Jadi kalian bebas, kalian mau pakai huruf kecil atau huruf besar bebas, teman-teman. Nah, terus di sini kita akan select ya. Select this. Nah, di sini karena untuk SSD ku itu kan 223, teman-teman. Kalian bisa. Nah, ini dia yang ada di sini, teman-teman. Jadi ini tuh isinya Windows dan ini sudah Windows 11 ya. Dan ternyata itu ada korup. Jadi kayak error gitu ya, teman-teman ya. Jadi aku mau kembali ke Windows 10 gitu ya, teman-teman yang ada di sini tuh. Karena ketika di Windows 11 itu ternyata di perangkatku itu tidak terlalu bagus ya untuk ini. Sehingga aku mau taruh ke Windows 10 lagi gitu ya, teman-teman. Ya, jadi di sini solusinya adalah di sini aku akan melakukan install ulang aja langsung. Jadi di sini aku akan langsung delete semuanya. Jadi ini kayak jadi RAW nantinya, teman-teman. RAW seperti itu ketika kita sudah berhasil untuk melakukan pembersihan. Dan ini semua filenya sudah tak backup semua, jadi aman ya. Cuman beberapa itu ya yang kayak Chrome dan lain sebagainya, teman-teman yang ada di situ ya kita harus login lagi. Tapi don't worry, ini disk E, cuman kalau di sini dia penamaannya adalah disk 1, disk 2, disk 3. Kita mengetahui disknya itu dari sini size-nya, teman-teman. Jadi perlu hati-hati, jangan sampai salah, teman-teman. Soalnya kalau salah itu nanti waduh, file kalian yang ada di hard disk ada bergiga-giga atau per tera-tera gitu ya, teman-teman. Itu bisa kehapus, teman-teman. Bahaya ya. Jadi kalian harus benar-benar tahu di sini untuk ukurannya, teman-teman. Dan di sini kalian bisa mengira-ngira yang ada di sini nih. Karena ini beda ya, teman-teman. Ini ada 400, ini ada 500, 1 tera, terus ini yang bawah ini kan 200 ya, teman-teman. Dan ternyata di sini itu ini 223, teman-teman, yang paling mendekati ya, teman-teman. Soalnya yang lain itu di situ kalian lihat 1 tera lebih. Itu ya si D sama itu 1 tera hampir 2 tera sama-sama ini ya, teman-teman. Jadi D sama E, A sama B itu 2 harddisk, teman-teman. Jadi part jadi 2. Oke. Jadi ini terhitungnya di sini 1 disk seperti itu, dan untuk 465 ini adalah disk C-nya, teman-teman. Jadi memang aku pisahkan untuk sistem, teman-teman. Jadi aku tidak campur adukan dengan sistem itu untuk transfer file dan lain sebagainya, teman-teman ya. Jadi untuk pengolahan misalnya untuk editing video dan lain sebagainya di situ semuanya. Wah, ini nanti umur dari si SSD akan cepat rusak. Jadi biar ini awet untuk SSD-nya, sehingga di sini kita biasanya ketika kita ini pakai komputer kayak gini ya, teman-teman ya. Di sini kita sekarang sudah buat SSD itu khusus untuk sistem saja, teman-teman. Dan untuk yang lainnya itu masih ke harddisk, karena daya tahan harddisk saya rasa masih oke, teman-teman.
lebih oke ketimbang SSD teman-teman. Nah cuman untuk kecepatan ya memang lebih cepat SSD, sehingga di situ pikirku dengan adanya sistem yang saya buat kayak gini gitu ya teman-teman, jadi disk C khusus untuk sistem itu kita tidak terlalu banyak keluar dana untuk ya perbaikan kerusakan. Soalnya kalau SSD rusak nanti kita katakanlah ini kan garansi ya, kembali sana nanti tuker, dan itu ribet juga teman-teman sebenarnya teman-teman ya. Dan belum itu file-file yang ada di dalamnya gitu ya, dan file-file yang di dalamnya misalnya file-file yang penting kayak gitu kan. Dan nanti kalau misalnya itu bisa direcovery dan lain sebagainya ya kita nggak tahu sih kan. Biasanya kalau di situ saya rasa ada SOP-nya ya, jadi tidak boleh, itu masalah privasi dari si pembeli kan, seperti itu ya. Saya rasa enggak sih, cuman ya itu tadi teman-teman, kita harus nunggu. Dan ya kayak gitulah kan, biasanya kan beda ya teman-teman ya, part baru sama yang sudah diperbaiki kan beda. Nah makanya untuk mengantisipasi hal itu teman-teman, jadi aku menggunakan trik ini gitu ya teman-teman ya. Jadi DC khusus untuk sistem gitu bro, jadi untuk editing video dan lain sebagainya aku pakainya di hard disk. Oke, right. Dan di sini kita langsung ke disk 3. Disk 3, select disk 3 teman-teman. Jadi di sini sekarang kita sudah menyeleksi disk 3. Oke. Nah, sekarang tinggal kita clean. Nah, ini tadi kan udah ada nih teman-teman. Nah, ini udah ada, nanti ini akan hilang. Ini clean ya teman-teman ya. Kita akan clean disk 3. Clean, jadi ini untuk membersihkan, bener-bener membersihkan. Jadi sebenarnya perintahnya gampang ya, cuman kayak gini doang. Clean, dan otomatis di sini dia akan langsung nih membersihkan hard disk kalian. Jadi hard disk kalian itu bersih teman-teman. Nah tahunya dari mana? Di sini kalian bisa lihat ini sudah tidak ada letter yang I tadi teman-teman. Dan ketika kalian itu Windows X terus disk management, oke, di sini akan ada initializing gitu ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi ini dia akan memilih kayak gini, dan kita sebenarnya bisa melakukan formatting di sini teman-teman, seperti itu gitu ya. Tapi di sini aku hanya untuk menunjukkan pada kalian bahwa ya seperti ini sudah berhasil teman-teman. Oke, gitu bro, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan kasih trik yang lain gitu ya, teman-teman, sekaligus ya, teman-teman, karena di sini sekalian ini nanti kan mau tak isi lagi, sehingga di sini mumpung kita akan buat tutorial langsung. Tadi adalah tutorial untuk membersihkan, teman-teman ya, membersihkan. Jadi SSD kalian itu bersih, benar-benar bersih. Kita cancel teman-teman, oke. Oke, kita cancel. Lalu di sini kan ini masih diseleksi untuk disk 3 ya, teman-teman. Jadi kita bisa sekarang kita bisa buat kita akan coba untuk buat volume baru, teman-teman. Kita akan buat partisi volume ya, partisi primary. Caranya adalah create partition. Kita buatnya primary yang ini ya, primary, terus kasih sama dengan teman-teman, spasi sama dengan. Di sini nggak ada spasi, gini aja wis, aku lupa. Jadi ini biar langsung. Di sini kita ini kan hitungannya MB ya teman-teman. Kalau kalian itu mau buat 100 giga 10 giga misalnya 30 giga wis, 30 giga berarti 30, gini aja ya biar gampang, 30.000 teman-teman ya. Jadi ini satuannya MB teman-teman ya, MB, dan ini 30.000 ini berarti 30 giga. Oke, kita seleksi dulu deh. Select disk 3. Oke, seleksi sudah. Terus bentar, apa aku salah ya? Create partition primary. Iya bener, size sama dengan 30.000. Oke. Nah, ini sudah ya, berhasil teman-teman. Kita coba cek di sini Windows X disk management. Nah, kita lihat di disk 3. Di sini kalian bisa lihat ini sudah ada 29,30. Ini sudah di disk 2. Ini raw kayak ini, kalian bisa ini langsung kalian bisa format atau change letter. Nah, di sini kita akan praktekkan untuk mengganti change letter pad dari CMD. Assign letter. Nah, di sini kita bisa lihat ini kan A B C D,
F berarti ya teman-teman ya, F apa I tadi aja ya teman-teman ya, I. Nah seperti ini. Oke, jadi di sini sudah ya teman-teman ya, assign letter I. Kita akan coba lihat di bagian ini Windows X, terus disk management. Oke, ini dia sudah kita kasih assign letternya I teman-teman. Dan apakah ini sudah, nah ini udah tinggal kita format teman-teman, tinggal kita format. Sebenarnya dari sini bisa lebih gampang, tapi kita cobain pakai CMD. Oke, ini sudah teman-teman, tinggal kita format aja. Kita format format fs sama dengan ntfs. Oke. Di sini kalian bisa lihat di bagian sini ini disk management dia sudah progress teman-teman. Formatting di sini formatting 29 GB ini teman-teman jadi NTFS. Ternyata kalau pakai ini tuh dia lama teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai ini bisa quick ya teman-teman, simple volume langsung nanti kita format cepat teman-teman. Nah, tapi kita di sini mempraktekkan pakai CMD dan sebenarnya kalau ada yang mudah kenapa yang sulit gitu loh. Oke, dan ini sudah selesai, sudah komplit. Kita akan coba lihat di bagian sini dan ini sudah ada 30 GB teman-teman yang bisa digunakan untuk transfer file saya gitu ya, write and read to file. Dan di bagian sini kalian bisa lihat di sini bagian I, di sini sudah NTFS dan ini sudah terformat. Ini tinggal ada 192.27 yang unallocated seperti itu bro. Nah itu adalah caranya bro. Nah sekarang di sini kita akan praktekkan cara untuk extend teman-teman. Extend itu berarti kita bisa menambah suatu volume. Misalnya di sini kan 30, jadi kan 30 giga. Nah kita mau tambahin nih teman-teman. Jadi kan ini kan masih ada sisa 194. Kita mau tambahin ke situ. Sebenarnya kita bisa caranya langsung pakai ini. Kita bisa extend volume seperti ini, tetapi di sini kita praktikkan dengan CMD. Nah, pertama-tama di sini kita kan di sini bukan list disk ya, kita akan list volume. Kita akan lihat volume yang ada. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini hati-hati ya, kita perlu hati-hati dan di sini kan kita ke volume 8. Nah, kita bisa select di sini kita select volume 8 ya, volume 8, terus extend size kita kasih 1000 deh seperti ini. Nah nanti kita akan ngambil dari sini 194 ini 29, kita akan ambil di sini 1 giga ini ya, ini 1 giga teman-teman, kita enter. Oke, kita akan coba lihat di sini. Kalian bisa lihat ini disk I sekarang 30. Nah itu adalah cara untuk melakukan extend di menggunakan disk part ini ya, di CMD seperti itu. Jadi dia akan langsung ngambil dari alokasi yang ada, allocate seperti itu bro, gitu bro ya. Jadi cuma nambah 1 giga doang. Nah kalau sudah selesai disk part tinggal exit, selesai. Nah di sini kita sudah close disk partnya bro. Oke, kira-kira seperti itu beberapa tips tentang disk part. Oke, nah kalau misalnya di sini ini kan aku mau membersihkan ya teman-teman ya. Ini tadi kita buat pembelajaran aja yang ada di sini teman-teman, termasuk dari list disk, select disk, clean, create partition. Jadi kita sudah bisa melakukan membuat partisi dari sini teman. Kita bisa assign letter, terus kita bisa format ke NTFS, terus kita bisa extend volume seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk pembahasan tentang disk part. Dan sekarang kita akan ulangi karena di sini kita mau disk part install ulang. Alright, terus kita, jadi jangan sampai ini keliru bro. Kalau keliru wah berapi. Like clean, dan ini jangan clean all ya, tapi clean aja di sini bro, clean seperti ini sudah. Oke, beres dan ini sudah selesai. Oke, jadi udah clean, bersih. Ini sekarang kita udah bersih lagi teman-teman. Sudah, ini bisa langsung kita gunakan untuk install ulang. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya bro.